Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sari Handayani. Di sini saya akan membahas mengenai materi sejarah. Di antaranya adalah kekuasaan VOC di Indonesia, kekuasaan Republik Batak di Indonesia, kekuasaan Inggris di Indonesia, adanya sistem tanam paksa, adanya politik pintu terbuka, serta politik etis atau politik balas budi. Pertama-tama saya akan membahas mengenai masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC atau dikenal sebagai kongsi dagang, kongsi perdagangan ataupun perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Lanjutkan, hal yang melatar belakangi berdirinya atau terbentuknya VOC adalah yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing untuk memperoleh banyaknya keuntungan yang melimpah. Lalu pada masa itu juga Belanda sedang bersaing. Belanda sedang berjuang untuk melawan bangsa Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu perusahaan dagang yang diberi nama VOC. Pemerintah Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonominya. Atas prakarsa Prince Maurits, VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan antar bangsa Eropa lainnya, lalu untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain itu juga, VOC memiliki hak oktroy atau disebut juga hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, lalu hak memerintah negara yang didudukinya atau negara yang dijajahinya, melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli jalur perdagangan rempah-rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC-nya sendiri. Dengan bergaya hidup mewah, selalu mementingkan kepentingannya sendiri, tidak mengutamakan kepentingan bangsanya. Dan materi selanjutnya saya akan membahas tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai oleh Prancis. Lalu Prancis kemudian membuat pemerintahan yang bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak Raja Willem V. Kemudian menyampaikan surat KO, yaitu surat-surat yang berisi pemerintah Belanda harus menyerahkannya ke Inggris, bukan ke Prancis. Lalu Inggris pun kemudian ke Indonesia dan mengambil alih daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan perang. Batak ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Lalu Louis sebagai pemimpin Batak menunjuk Danells pada tahun 1808 sampai 1811 menjabat dan memiliki tugas yaitu
mempertahankan Pulau Jawa, lalu menghapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan, dan kebijakan yang dibuatnya diantara lain adalah kebijakan dalam bidang pertahanan, yaitu memperbanyak jumlah pasukan menjadi 18.000 orang pribumi, lalu membuat Angkatan Legion Mangkunegara, membangun jalan raya anyar sampai Panarukan, dan dalam kebijakan politik dan pemerintahan ia membuat kebijakan mengangkat bupati sebagai pemerintah kolonial, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan, serta kebijakan yang dibuat dalam kebijakan peradilan, yaitu 3 peradilan. Di antaranya adalah orang Eropa, Timur Asing, serta orang pribumi. Serta membuat peraturan pemberantasan korupsi. Dalam kebijakan sosial ekonomi, ia memberlakukan kebijakan yaitu melakukan pajak atau memberlakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia. Lalu rakyat wajib menyerahkan hasil tanah atau hasil pertanian, menjual tanah hanya kepada pihak swasta. Lalu setelah itu adanya kesalahan kebijakan, yaitu menjual tanah kepada pihak swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Lalu tidak lama setelah itu ia dipecat. Johnson dipilih pada tahun 1806. Johnson pun terusir karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris. Serta pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai oleh Inggris. Johnson meminta Legion Mangkunegara untuk memukul mundur Inggris, tetapi tetap kalah. Kemudian pada tanggal 18 September tahun 1811, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Perjanjian yang berisi bahwa Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan dan diperintah oleh Inggris. Selanjutnya membahas mengenai materi masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada awal tanggal 18 September 1811, Raffles ditunjuk dan memiliki prinsip bahwa segala kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Pemungutan pajak dihapuskan, tanah milik pemerintah, dan ia membuat kebijakan, yaitu kebijakan politik dan pemerintahan yang berisi membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Dalam kebijakan sosial ekonomi, ia memberlakukan kebijakan yaitu menghapus penyerahan wajib, lalu menghapus kerja rodi, menjual tanah ke pihak swasta, memberlakukan sistem sewa tanah, dan untuk sistem sewa tanah itu dengan ketentuan petani menyewa tanah meskipun pemilik tanahnya itu sendiri. Harga sewa disesuaikan dengan kondisi tanah, menggunakan cara membayar uang tunai. Setelah itu adanya banyak kendala pada masa Raffles. Di antaranya adalah kurangnya pengawasan bupati, kurangnya pengawasan dari berbagai pihak, serta bupati lebih kuat dibanding kepala asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan, hingga pada tahun 1815 Raffles pun digantikan oleh John Spendell. Namun tak lama setelah itu Pulau Jawa pun harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya membahas mengenai kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada tahun 1829, Van den Bosch
mengajukan usulan yang berisi harus melakukan penanaman tanaman di tanah jajahan atau di wilayah jajahannya yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Dengan ketentuannya, petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak. Hasil panen diserahkan ke pemerintah. Pekerjaan diawasi oleh penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam tanamannya lebih banyak. Adanya bonus memicu penyelewengan terhadap luas tanah. Tanah yang seharusnya dipergunakan 1/5 ini malah lebih dari 1/5. Setelah itu, sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada tahun 1860 terbit 2 buku, yaitu Sticker Contracton oleh Franz Max Havelaar dan oleh Louis Sticker. Sejak saat itu, sistem tanam paksa pun mulai dihapus dan diganti dengan sistem ekonomi liberal. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia yang dibukakan atau diserahkan kepada pihak swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka yaitu sistem tanam paksa dihapuskan, perekonomian diserahkan kepada pihak swasta, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Pelaksanaan pintu terbuka itu adanya perkebunan tebu dan perkebunan tembakau. Dampak dari politik pintu terbuka yaitu memberi keuntungan kepada pihak swasta, lalu hasil-hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang politik etis. Politik etis memiliki sistem edukasi sebagai pendidikan, emigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai pemerataan penduduk, lalu penyimpangan politik etis. Edukasi menjadi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, lalu emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Politik etis memiliki dampak yaitu pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi. Dan sekian pembahasan materi sejarah. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.